Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania. Udah lama nggak bikin vlog. Oke, kali ini saya mau membahas tentang ciri-ciri murai batu yang mau bertelur. Jadi sebelum bertelur, murai batu pasti mempunyai tanda-tanda lah kalau murai batu itu akan bertelur. Oke, dan ini biasanya saya mantau itu pada saat malam hari ya, saya pantau, dan tanda-tandanya adalah oke, seperti berikut. Yang ini aja deh, dua kemungkinan itu akan bertelur nih. Ekornya itu naik turun seperti orang yang bernafas ya, naik turun. Ini insya Allah biasanya pagi biasanya itu udah bertelur. Biasanya pagi itu sudah masuk di glodok biasanya ya, tapi sih rata-rata sih begitu. Kalau yang tidak bertelur, nah nih, yang jelas beda. Dia nggak naik turun, nggak seperti murai batu yang akan bertelur. Itu adalah biasanya itu tanda-tandanya ya. Nih, ini habis panen, nggak bisa ini. Biasanya kalau mau bertelur itu pasti naik turun, nggak ngeplay ya, naik turun sedikit gitu biasanya ya, seperti itu. Dan juga murai batu ya otomatis lah sudah angkut sarang juga. Jadi kalau belum angkut sarang ya belum bertelur. Tapi biasanya kalau belum angkut sarang itu nggak mungkin seperti naik turun kayak tadi, yang kayak yang ini ya, pasti beda. Ini saya juga mendapatkan ilmu seperti ini ya dari sharing dari teman-teman. Karena kan intinya kalau kita ternak murai batu ya banyak-banyaklah kita bersilaturahim sama teman-teman, nanti sharing masalahnya gini, masalah A, B, C, D. Jadi kita ketika beternak, ketika kita banyak teman, maka ketika kita punya masalah, jadi teman-teman bisa nyarikan solusinya kayak gimana. Misalkan indukan kayak ada trouble, misalkan nggak bertelur ya. Nah, terus kita kan juga bisa sharing, bisa langsung tanya-tanya sama teman-teman kita. Jadi emang gitu. Jadi ketika kita ternak murai batu ya kita harus banyakin silaturahim sama teman-teman, supaya kita kalau misalkan ada problem atau ada apa-apa bisa kita sharing bareng-bareng, biasanya sih gitu. Jadi jangan ketika kita ternak kita sangat tertutup, jangan, karena kan yang namanya dalam beternak pasti kita punya masalah, pastilah ada masalahnya pasti. Jadi kita jangan, misalkan kita punya ilmu tapi kita tidak mau ngasih tahu sama orang lain, itu saya rasa itu hal yang salah ya. Kalau bisa kita ilmu, kita bisa ya, ketika orang bertanya ya kita emang harus jawab juga. Karena rezeki ya, kalau misalkan rezeki itu gak akan kemana. Jangan pernah ibaratnya kalau kita ngasih ilmu nanti kita merasa disaingi, enggak lah, karena rezeki sudah ada aturannya masing-masing. Jadi bawain aja slow. Oke, itu tadi tentang ini kemungkinan besok ini mungkin sudah bertelur. Yang ini kemarin baru panen, cuman dari untuk bulan-bulan ini memang agak
panennya agak sedikit ya, tapi alhamdulillah masih bisa panen. Cuman berapa ya kemarin, 6 sarang itu cuman dapat 6 ekor 7 ekor. 6 sarang cuman dapat 7 ekor. Satu yang dua ekor cuman 1. Ya itulah ternak. Jadi ibaratnya kita nggak bisa terus panen terus, nggak bisa ya, emang kita harus ada manajemennya. Misalkan ada sisa ya, kalau mau bikin indukan lagi ya kita simpan. Kalau misalkan kita butuh banget ya, kalau bisa sebisa mungkin sih harus ada simpanan lah. Nanti kalau misalkan pejantannya mati atau betinanya mati, jadi kita nggak usah beli lagi dengan produk sendiri. Oke, sekian vlog kali ini, semoga bermanfaat. Salam kicomania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.